liter, iya, sehari. Omset tembus berapa ya kak? 6 sampai 7 juta itu kak. 7 juta iya. sehari itu kak? Iya. Kemarin kan September itu panas terus. Iya. Ratusan juta ya kak? Alhamdulillah. Iya. Tadi kita udah ngerebus air dulu, setelah mendidih kita pindahkan. Ini air panas ya Pak ya? Air panas. Tolong dong air lagi. Tolong air lagi Put. Setelah airnya masuk, terus coklatnya baru masuk. Jadi air dulu baru coklat ya Mbak ya? Iya, air dulu baru coklat. Ini coklat yang tadi di rumah udah di packing itu, jadi ini 1 kilo. Jadi teman-teman, ini 1 kilo buat 10 liter air. 10 liter air. Ukurannya 10 liter air. 1 kilo? 1 kilo 10 liter air teman-teman ya. Sok weh. Sampai penuh Mbak? Enggak, ini 10 liter. Nah, terus kita masukkan aja coklatnya. Semuanya. 1 kilo ya? Dijelasin Mbak? Setelah coklatnya masuk, terus kita masukkan creamernya. SKM ya Mbak ya? Ya. Creamernya berapa Mbak? Creamernya 2. Creamernya 2, dimasukkan dulu. Ini nggak apa-apa Mbak? Gimana Kak? Diliput resepnya? Nggak apa-apa. Tahu udah banyak juga kan yang ikut. Nggak apa-apa. Lagian mereknya kan nggak tahu. Lagian rezeki itu udah ada yang ngatur Kak. Jadi kalau kita tuh boleh sebenarnya nyontoh jualannya orang lain, cuman kan Tuhan kan udah membagi rezeki sendiri-sendiri. Jadi di sini aja ada deket-deketan tuh yang jualan sama ikut-ikut jualan sekat gini, tapi ya tetap alhamdulillah yang rame ya punya saya. Karena kan kadang kalau udah membekas di hati customer kan walaupun ada yang baru tetap bakal balik lagi ke yang cocok di lidah. Nah, iya rezeki udah ada yang ngatur, nggak apa-apa. Usaha sama tapi rezeki bisa aja berbeda. Tergantung ikhtiar juga sih kita nantinya. Nah terus ini diaduk sampai si bubuk coklatnya itu larut atau enggak menggumpal. Berapa lama tuh Mbak kurang lebih? Selarutnya si bubuk coklatnya aja Kak. Jadi kalau misalkan masih ada yang kayak gini nih, nah ini kan belum larut nih. Nah itu tetap diaduk sampai dianya larut, sampai si bubuk coklatnya ini larut. Karena kalau misalkan masih nggak larut gitu kan, kalau diminum kan nggak enak pastinya. Menggumpal gitu ya Mbak ya? Kalau di sedot kan nggak enak rasanya. Ini udah naik yang keberapa Mbak? Ini ketiga. 3 panci berarti 30 liter. Liter. Kita buka jam 12 tadi. Ini jam berapa sekarang ya? Jam 4 ya? Jam setengah 4. Jam setengah 4. Berarti 1 jam 10 literan lah ya. Biasanya sampai malam berapa Mbak? Biasanya 60 sampai 70 liter. Puncak-puncaknya kemarin waktu bulan September sebelum hujan itu bisa sampai 100-120 liter sehari. Full sebulan itu sampai anak-anak kedai itu iya, pulang-pulang tuh mukanya kusut semua. Terus nih udah mencampur semua kan, udah hilang ya gumpalannya ya Kak. Nah udah hilang, terus kita baru masukkan susunya. Terus creamernya masuk, sekarang susunya yang masuk. Full cream ya Kak? Iya, susunya full cream. Full tuh Mbak? 1 liter? Ups, iya. Ini susunya full 1 liter. Merek Ultramil, tapi merek yang lain nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Diamond apa-apa itu nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Apa Mas? Pakai merek bola liar. Ini susunya untuk takaran 10 liter kita pakainya 500 ml Kak. Oh, jadi takarannya 10 liter 500 ml. Separuhnya ya Kak? Separuhnya. Karena kalau terlalu banyak susunya nanti manis jatuhnya.
Ayah siapa Mbak? Kayak yang buat. Udah gitu aja, sudah jadi. Sesimpel itu aja sih, cuma pakai 3 bahan. Ada berapa varian sih isinya? Kita ada 2 varian Kak. Yang ini 18 oz, yang ini 12 oz. Ini kalau logonya sendiri mengandung filosofi apa nih Kak? Coklat itu kan sifatnya menenangkan dan membuat nagih ya. Jadi kalau misalnya kita minum coklat, hormon endorfinnya meningkat, itu kan pasti bakal awet muda. Nah ini mbak-mbaknya itu melambangkan kalau walaupun kita tua minum coklat tuh tetap bakal bikin dia awet muda gitu loh. Iya ya. Moga-moga usahanya juga panjang. Panjang umur juga, semua yang menikmati panjang umur, usianya panjang umur juga. Kalau yang ini apa tuh? Gimana Kak? Artinya mbah-mbahnya? Harganya? Ini 8.000, ini 10.000. Mau yang apa? Ini Mas batin dulu ya. Ini yang 18 oz ya? Ini Kak? yang 18 oz. Ini kalau coklat sendiri lebih ke pahit apa gimana nih rasanya? Kalau es coklat kami itu uniknya adalah ketika nanti kakak minum, kakak seruput, kakak sedot gitu, rasanya manis. Tapi ketika setelah selesai minum, pahit. Jadi memang kami makainya itu aftertaste pahit, tapi nggak pahit dari awal. Jadi di tengah-tengah ambang antara manis dan pahit. Berarti kayak klasik gitu ya? Iya. Jadi ketika disedot manis, aftertaste-nya pahit. Nah, yang agak sulit tuh memang menemukan resep itu Kak. Dulu aja suami itu sampai ganti merek coklat tuh 8-9 kali sampai dia benar-benar bisa dapat aftertaste pahitnya yang nggak terlalu kena di sini. Jadi kadang ada pahit yang sini terus nggak bisa hilang. Nah, ini pahitnya hilang tapi pahit. Ini untuk rotinya kami ada 3, ada yang original, red velvet, sama pandan. Nah, best sellernya itu yang pandan. Itu selalu sold dulu ya. Berarti ini tawar semua ya Kak? Ada rasanya, ada rasa pandannya, ada rasa red velvetnya, ada rasa original. Nah, ini original. Put, Mas Tapso kasih sing original. Kalau paketan lebih murah Kak. Kalau misalkan kakak cuman kadang tuh ada yang memang suka beli satu coklat itu kadang sampai 2-3 roti itu ada satu orang itu. Nah jadi kalau misalkan kita beli rotinya aja itu kalau tambah roti 5.000, tapi kalau udah paketan jauh lebih murah. Ini ada toppingnya, ini topping terbaru kami, ada marshmallow, ada coco crunch, fruit loop, sama strawberry crunch. Ini hitungannya gimana? Satuan apa? Ini satuan per ini. Nah biasanya ini best sellernya itu diminum dinikmati pakai yang hangat. Kalau yang es itu biasanya ini sama ini. Ya, perkenalkan nama saya Vita, saya mantan HRD PT Indofood CBP Sukses Makmur Food Ingredient Division Semarang. Saat ini saya bekerja sebagai owner es coklat Panjang Umur Semarang. Saya waktu itu resign dari Indofood berarti usahanya jalan 1 bulan. Jadi 1 bulan itu baru kekumpul ya 4-5 kali gaji saya di Indofood lah. Terus saya akhirnya udah keluar aja, tekunin ini aja gitu. Kalau waktu saya awal resign, orang tua itu justru tahu saya resign setelah usaha ini jalan 3 bulan. Karena dari awal saya mau buka usaha, orang tua tuh menyayangkan, kenapa sih kamu tak sekolahin tinggi-tinggi kok malah jualan, kok malah istilahnya tuh kalau orang Jawa ngopain duit receh ya. Kamu kenapa sih kok malah milih jualan kaki 5, padahal ternyata dari jualan kaki 5 ini tuh justru malah bisa kebeli rumah yang sekarang saya tempati gitu. Jadi hasil coklat itu udah bisa beli rumah? Alhamdulillah, berarti 7 bulan saya jualan, jalan 7 bulan saya udah bisa beli rumah cash. Selain rumah, alhamdulillah sih motor ya. Pak Jero, habis ini ya, doain ya guys. Amin. Dulu modal pertama itu 12 juta. 12 juta. Itu balik dalam waktu 3 hari. Ya, keseluruhan all in. Itu 12 juta. 3 hari balik modal? Iya. Sampai nangis ya waktu itu? Iya, malamnya itu waktu ngitung Excelnya itu sampai nangis. Karena nggak percaya orang targetnya ya, oh mas targetnya itu cuma sehari 200.000 kan berarti kalau sebulan bersih 6 juta alhamdulillah ya bisa buat beli listrik dan lain sebagainya. Nah ini targetnya sehari 200.000 kok jadi berlipat-lipat. Sekarang tuh omset saya kalau sehari minimal hujan itu 2 juta, 2,5. Kalau ramai itu sampai 6-7 juta itu sehari. Per cabang? Per cabang.
yang saya punya. Kali 130 ya? Itu cabang kemitraan. Itu kemitraan. Kalau cabangnya sendiri ada berapa? Kalau cabangnya ya, kalau cabangnya sendiri itu ada 3. Baru di Semarang baru ada 3, di Kudus baru ada 1. Berarti 4. 4 cabang, 4 cabang kemitraan, kemitraan. 120-an. 120. Kalau tips suksesnya itu yang penting jangan mudah bosan dan jangan mudah menyerah. Ketika kita menemukan suatu masalah, coba lihat sisi peluang dari masalah tersebut. Jadi nggak semua masalah itu selalu jadi masalah. Kadang masalah itu juga bisa menimbulkan peluang buat kita jauh lebih baik ke depannya. Itu untuk tipsnya. Jadi teman-teman yang mau mencoba usaha, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut mencoba selama hal tersebut positif dan bisa menghasilkan.